Sadar suara anak digital aturan, tetap jaga pikiran agar menyala terang. Di antara notif dan suara dunia maya, kita pilih sehat untuk hilangkan penat. Halo semuanya, bersama saya Fatur Satriotomo di podcast Sadar. Di beberapa podcast sebelumnya kita sudah berbicara tentang digital clutter dan kali ini kita akan ngebahas lebih dalam soal digital clutter. Balik lagi, pernah gak sih teman-teman itu ngebuka galeri HP terus nemuin ribuan foto yang udah lupa kapan diambilnya, atau mungkin ada banyak screenshot, email, dan file yang sebenarnya sudah tidak pernah digunakan tapi tetap tersimpan gitu aja. Itu yang disebut digital clutter. Pembahasan kali ini kita akan ngebahas lebih dalam soal digital clutter dan kesehatan mental. Di sini sudah ada narasumber kita, ada Miss Avel. Halo semuanya, salam kenal. Dan juga ada Kak Zara dari Life Fitness. Halo. Hai, halo, salam kenal teman-teman semua. Gimana kabarnya nih Miss Avel dan Kak Zara hari ini? Miss Avel dulu deh. Miss Avel dulu. Aku hari ini cukup mengembirakan ya, kayak gitu, dengan suasana yang happy dan ceria seperti itulah. Happy dan ceria. Kak Zaranya? Aku baik, aku sehat, dan aku juga happy banget bisa ketemu sama teman-teman semua yang ada di sini. Thank you for having me. Alhamdulillah. Oke, nah kita kali ini mau ngebahas banyak sekali tentang kesehatan, pengaruh dari digital clutter terhadap kesehatan mental. Betul ya? Nah, aku mau ke pertanyaan ke Miss Avel dulu. Tadi itu kan sebetulnya aku udah sempat mention bahwa digital clutter itu sesuatu yang menumpuk. Betul. Gitu, file, email yang enggak diberesin. Aku mau ke Miss Avel dulu. Miss Avel, kenapa sih sebetulnya sekarang masyarakat itu semakin rentan mengalami digital clutter? Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi psikologis dan juga dari komunikasinya ya teman-teman ya, jadi perilaku manusia itu bukan karena sering ngumpulin file-filenya atau fotonya, tapi ada yang mungkin sudah di-mention sebelumnya, ada yang namanya TPB. Di dalam sana kita ada perceived behavior control. Nah, ketika kita sudah kewalahan, kecapean dengan segala aktivitas kita dan juga dengan perilaku kita gitu ya, akhirnya kita sudah tidak bisa menjangkau file-file tersebut. Nah, itu yang jadi faktor psikologis utama si digital clutter ini sudah banyak dan umum terjadi di banyak manusia seperti itu ya, termasuk di sekitaran kita seperti ini. Kayak gitu sih kira-kira yang menyebabkan ininya, faktor utamanya. Baik, kalau dari Kak Zara sendiri, kenapa tuh masyarakat itu semakin rentan mengalami digital clutter? Yang aku rasa banget adalah karena sekarang semuanya serba mudah. Kenapa serba mudah? Kayak aku ngeliat influencer posting baju A, ntar mau beli A, ya udah screenshot dulu kayak gitu. Atau aku ngeliat influencer lagi abis share link sepatu kayak gitu kan, link sepatu diklik, ditaruh keranjang, udah dibiarin aja kayak gitu. Akhirnya keranjangnya numpuk, terus screenshot di galeri numpuk, ya udah. Kan kalau misalnya dulu kita ngelihat artis di TV apa segala macam, mau beli sepatunya mereka atau mau beli bajunya mereka, kan kita harus effort dulu nyari. Bukan dengan mudah bisa kita dapatkan di screenshot apa segala macam. Tapi kalau sekarang kan ya udah tinggal ngeliat postingan dia udah tap kasih brand bajunya atau apa segala macam, kita bisa dengan mudah menyimpan. Semakin mudah kita akses hal-hal seperti tadi, kalau kita nggak punya kontrol dalam diri kita untuk stop ataupun untuk membuang hal-hal yang sudah tidak bisa digunakan lagi, ya akhirnya tuh numpuk lah dan jadi clutter di hidup kita kayak gitu. Oke, berarti kemudahan itu sendiri yang membuat akhirnya itu menjadi clutter itu sendiri ya? Kalau menurut aku kemudahan itu kayak dua mata pisau lah ya, kayak gitu. Di satu sisi kemudahan itu bisa tentunya mempermudah hidup kita. Contoh misalnya, kalau misalnya ini ada orang atau ada
influencer yang ngeposting dia medical check up di mana dan ternyata itu informasinya membantu. Itu kan sebenarnya bisa membantu. Tapi on the other hand, kalau misalnya kita terus-terusan mengumpulkan informasi tersebut tanpa kita kelola dan hanya simpan saja, itulah yang akhirnya menjadi clutter. Karena sebenarnya gini, yang jadi clutter adalah sesuatu yang ditumpuk. Informasi kalau disalurkan atau dikelola itu nggak akan menumpuk, dia akan menjadi sesuatu. Tapi saat dia selalu ditumpuk, itulah yang akhirnya jadi clutter dan sampah di hidup kita, Oke. kayak gitu. Oke. Saya mau tanya ke Miss Avel, apakah karena perkembangan teknologi yang buat kita semakin mudah menyimpan tadi, menyimpan berbagai hal, atau justru karena kebiasaan kita sendiri yang sulit untuk melepaskan sesuatu? Oke, nah jadi ini berkaitan dengan psikologis dan mental teman-teman. Iya. Jadi sebelumnya ada studi tahun 2018 teman-teman yang ditemukan oleh Sweeten dan kawan-kawannya yang bilang manusia itu punya keterikatan dan kecemasan. Oke, karena ada keterikatan dan kecemasan itu, nah terutama buat anak-anak komunikasi ya, pasti tahu banget setiap benda yang kita punya itu ada maknanya. Iya, benar. Nah, karena makna tersebut kayak gitu ya, kita lama-lama benda-benda itu kita kumpulkan kayak gitu ya. Orang yang normal kayak gitu ya. Orang yang normal harusnya ketika dia memilah, dia akan tahu, oh punya nih kebutuhan. Saya punya kebutuhan ini, dia akan rela ngapus kayak gitu. Nah, tapi tadi karena dia punya keterikatan yang berat tadi ya, jadinya dia rada takut kayak gitu ya. Dari hasil studi kemarin sebenarnya orang-orang tuh pada sadar kayak gitu ya, hasil respon dari kita tuh pada sadar kalau misal, ih penuh banget, banyak banget kayak gitulah. Tapi itu tadi, apa namanya, dia gara-gara, "Saya takut nanti saya butuh lagi," gitu. "Saya takut nanti saya pas tua saya lupa dan segala macamnya, mau nggak mau saya harus, simpen," kayak gitu ya, fotonya. Jadi saya rasa kita harus memahami setiap benda itu kalau ada versi orang, yang punya makna dan akhirnya dia menimbulkan keterikatan, seperti itu sih. Nah, oke. Tadi, di-mention bahwa sebetulnya orang itu sadar kalau misalkan itu sudah, menumpuk. Tapi, sebetulnya ini menurut Miss Avel Ya, dulu, kapan sih seorang itu bisa mulai menyadari bahwa ruang digitalnya sudah terlalu penuh dan mhm. mulai mengganggu keseharian? Oke, kita kembali ke kondisi mental kayak gitu ya. Nah, kalau sudah menumpuk kayak gitu ya dan teman-teman, sudah sadar waktunya itu dibersihkan kayak gitu ya, dan pasti, ketika sadar kita tahu nih kita butuh energi, Mhm. seperti itu. Nah, cuman apa namanya, kadang-kadang yang tadi orangnya sudah sadar, dan ada sadar butuh energi tapi karena sudah kadang kayak kayak kita nih, terlalu kebanyakan mikir lah kayak gitu ya. Nggak bisa nih kalau misalnya udah ada file foto kita punya 1.000 kayak gitu ya, pasti kita butuh berjam-jam dan energinya tuh perlu dipilah-pilah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat itu ketika sudah mengganggu adalah teman-teman terlalu punya rasa keterikatan dan juga teman-teman terlalu mempertimbangkan energinya habis berapa lama ya, itu sih, gitu. Berarti terlalu banyak mempertimbangkan. Oke, kalau dari Kak Zara sendiri itu, Mhm. kapan, seseorang itu bisa menyadari bahwa, ruang digitalnya itu udah terlalu penuh dan udah mulai mengganggu seseorang nih? Orang tuh bisa tahu, Mhm. dia terganggu atau enggak itu saat kebutuhannya tuh saat hal tersebut menyentuh kebutuhannya. Oke. Contoh, gini, kita terlalu melekat sama, foto-foto yang disimpan atau screenshot-screenshot yang disimpan di, galeri kita, Oh, kayak gitu. Tapi saat itu sudah penuh dan kita punya kebutuhan untuk record hal baru lagi, di situ baru kita sadar, oke. "Oh, storage gue penuh nih guys," kayak gitu, "harus gue apain?" gitu. Akhirnya pelan-pelan lah, pilah-pilih sana sini, beberapa file yang bisa dihapus untuk, menyisakan ruang baru lagi untuk Betul. memori baru yang disimpan, kayak gitu. Karena orang saat kebutuhannya belum disentuh, dia nggak akan sadar apapun, kayak gitu. Orang akan menjadi apatis saat kebutuhannya tidak Oke. disentuh, tapi saat kebutuhannya terganggu, dia akan sadar kalau misalnya, "Oh, aku harus A, harus B, harus C," kayak gitu. Sama juga kayak, kan gini, ini kasusnya saya sendiri sebenarnya. Tahun lalu aku putus.
aku belum bisa menghapus foto-foto kayak Itu gitu. aku juga. Ya, oh wow, jadi curhatnya Aku saudara, juga. boleh. Bahkan bukan cuman Kak Zara, semua yang ada di Oh sini. semua ya, saudara-saudara. Maaf ya, kayak sebenarnya saya tidak relate sebenarnya. Tapi boleh, gimana pengalamannya Kak? Nah, Iya, itu jadi pengalaman. aku tuh mungkin di seminggu pertama masih menyimpan lah foto dan chat apa segala macam kayak gitu. Aku belum ada energi belum ada keberanian untuk menghapus itu kayak gitu. Tapi saat seminggu itu aku merasa gue terlalu lama menikmati penderitaan gue terlalu lama menikmati rasa sakit gue. Cara gue keluar dari rasa sakit itu kayak gimana? Akhirnya karena aku butuh hidup yang lebih bebas, akhirnya aku membebaskan diri aku dari file chat yang udah lama, foto-foto yang udah lama kayak gitu-gitu. Sama halnya juga sama Drive atau storage email kayak gitu kan. Kita akan hapus itu saat ada notifikasi your storage is tinggal 5% left atau apa segala macam lah kayak gitu. Aku pernah ngapus aku punya satu email itu tuh pernah sampai penuh banget, mungkin ada 80.000 email karena nggak pernah aku buka itu email kayak gitu. Akhirnya aku hapus dan email-email penting tuh akhirnya baru bisa masuk karena sebelumnya storage-nya ke hold dengan email-email spam yang nggak penting kayak gitu. Oke. Ya. Ini kita dapat pengalaman dari kita dapat pengalaman juga dari Kak Zara tadi ya. Biasanya aku juga begitu sih. Oh, wow. Quotes yang aku simpen. Itu menguras energi banget, serius. Tuh, tapi akhirnya aku ganti sekarang jadi dakwah sih sekarang. Masya Alhamdulillah. Allah. Aku aja dakwah. Luar biasa. Gitu. Nah, berarti kan itu sebetulnya nggak hanya jumlah file ya, tapi kan juga tadi sebetulnya disenggol sama Kak Zara bahwa kalau kebutuhannya udah kesenggol, ya kan, ke Miss Avel. Dan apakah kondisi digital clutter ini tuh bisa berkaitan sama stres, kecemasan, atau rasa overwhelmed? Kalau misalnya itu contohnya storage-nya sudah penuh, jadi hasil dari riset kemarin ternyata kalau misalnya teman-teman lihat, apalagi kita yang tinggal di Jakarta gitu ya, notifikasi itu juga jadi masalah. Ya kan ya, Bener, teman-teman bener. sudah memilih, saya aja kondisi sekarang HP itu namanya berdering cuman pas lagi malam menuju tidur aja, baru nyala itu, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya stres dan overwhelmed aja, tapi itu tadi, ketika teman-teman sudah ngerasa, gue udah kewalahan luar biasa nih, udah nggak bisa kayak gimana, ya udah di silent aja, kayak gitu. Ketika di silent, berarti kita nge-silent treatment segala macam device kita seperti itu ya. Tapi kita juga tidak bisa lepas seperti itu. Nah, akhirnya tadi hanya ketika kita sadar dan butuh, kita baru bisa menyentuh mereka. Kayak gitu sih. Jadi bukan karena filenya banyak, bukan karena notifikasinya dan segala macamnya, tapi itu dampak dari kewalahan itu sudah kita tidak bisa raih seperti itu. Oke. Baik Miss Avel. Nah, kalau dari Kak Zara sendiri, Kak Zara ini kan di Live Witless, Ya. gitu. Kalau dari pengalaman di komunitas Live Witless itu, apa dampak yang paling sering dirasakan sama teman-teman ataupun masyarakat pada saat ruang digital mereka itu udah terlalu penuh? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin ruang digital itu kan sangat luas ya Bener kayak bener gitu. banget. Contoh misalnya tadi kayak yang Miss Avel sampaikan, notifikasi terlalu penuh kayak gitu. Jadinya mau fokus tuh juga susah kayak Iya. gitu. Mau fokus mengerjakan sesuatu bentar-bentar notif dari e-commerce oren. Terus 2 menit kemudian e-commerce ijo, 2 menit kemudian sosmed hitam, 2 menit kemudian sosmed pink kayak gitu. Terus aja Atau kayak Gojek gitu. tiba-tiba kamu mau jalan kemana? Nah, Gitu kayak kan. gitu. Nyebut brand nggak boleh Oh ya? iya, nggak apa-apa nggak tuh? Iya gitu. Ya Sponsor terus harusnya. ojol ijo lokal, ojol ijo non lokal kayak gitu. Iya. Kayak semuanya tuh gini, karena notifikasi atau dunia digital itu kan currency-nya adalah attention kita. Oke. Saat attention kita ini dikonsumsi terus oleh mereka yang ada di dunia digital itu, jadinya kita tuh lelah sendiri kayak gitu. Jadinya banyak teman-teman yang menyampaikan
oh, aku belakangan tuh matiin notif e-commerce deh semuanya dan hidup aku jadi lebih tenang karena tidak setiap waktu HP-ku tangtung hanya untuk info diskon atau info gratis ongkir minimal 30.000 kayak gitu. Tuh udah hilang tuh kayak gitu. Terus juga ada juga mereka yang bilang mereka kebanyakan memfollow influencer kayak gitu. Iya. Karena kebanyakan ngefollow influencer, mereka jadi punya hasrat untuk bisa hidup memiliki kehidupan seperti kehidupan influencer yang mereka follow seperti itu. Yang akhirnya setiap influencer itu share link, dibeli aja tuh terus semua karena mereka punya imaginary life seperti si influencer itu kayak gitu yang akhirnya bikin mereka tuh spending habitnya tuh semakin tinggi gitu. Jadi digital clutter tidak hanya perkara space doang, tapi perkara spending juga bisa kayak gitu. Terus juga selanjutnya ya tadi misalnya kebanyakan nyimpen screenshot atau kebanyakan mendokumentasikan hari-hari, nggak apa-apa, nggak salah sebenarnya. Tapi kita juga harus bisa menyisakan space untuk memori-memori baru yang masuk. Aduh, telat ini. Masa kemana? Jujur lama banget sih. Mana ya? Mana ya? Sorry guys, gue telat. Makanya langsung aja. Kita pilih sehat untuk hilangkan penat. Sadar digital. Halo semuanya, bareng sama saya Fatur Satriyotomo, masih di podcast Sadar. Tadi kita udah ngobrolin dampak dari clutter dan juga mental health. Nah, sekarang kita bakalan ngomongin digital hoarding, FOMO, dan keterikatan emosional. Nah, aku mau ke Miss Avel dulu. Miss Oke. Avel, kalau kita dengar digital hoarding, saya pun nggak tahu digital hoarding itu apa. Digital hoarding itu apa sih, Miss Avel? Oke, mungkin yang teman-teman yang sering dengar itu yang viral-viral itu adalah yang hoarding yang benar-benar physical hoardingnya kayak gitu ya. Nah, ternyata digital juga ada kayak gitu ya. Ketika teman-teman naruh foto, naruh apa screenshot tadi dan segala macamnya sebenarnya udah nggak relevan. Oke. Udah dari tahun-tahun kayak saya juga masih ada, tahun-tahun saya kuliah S1 juga masih ada. Saya juga masih ada. Kayak gitu ya kan. Saya juga Nah, masih ada. tapi Banyak banget malah. kita nggak apa namanya ketika mau menghapus kita masih menimbang-nimbang Oke. kayak gitu. Bahkan kadang-kadang nanti dulu aja. Jadi digital hoarding seperti itu. Kayak Nah, gitu. apa yang membedakan antara menyimpan data secara normal dengan kondisi digital hoarding? Oke, kalau kondisi normalnya tadi kita sadar kalau ini sudah nggak penting. Oke. Kayak gitu kan ya. Dan kita punya keputusan secara sadar kita akan menghapus dia. Kayak gitu. Tapi kalau yang digital hoarding tadi kita kayak udah orang bingung seperti itu kayak gitu ya. Nanti gue butuh, nanti takut nih kayak gitu atau kenangannya terlupakan. Nah, jadi dia sudah tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keterikatan itu. Seperti itu sih. Oke. Kalau aku masuk nih, sebab digital hoarding atau misalkan membiarkan yang tidak relevan tadi itu karena sulit untuk melepaskan. Oke. Cia ilah, sulit untuk melepaskan. Melepaskan siapa sih? Siapa yang sulit melepaskan? Tapi betul nggak? Bener nggak? Miss? Betul. Ada Bener ya? keterikatan itu kan ya. Iya. Hmm. Oke. Kalau dari Kak Zara sendiri di komunitas Life Fitness itu jenis data apa sih yang paling sering jadi sampah digital tapi tetap bisa disimpan sama banyak orang? Oke, tadi sebenarnya kan sempet kamu senggol juga ya, Iya. kayak orang tuh jadi hoarding tuh karena dia tuh terlalu melekat gitu kan, terlalu melekat sama barangnya ya, Miss ya. Tapi kalau ngomongin soal digital hoarding, kadang kita tuh nggak sadar kalau kita tuh jadi hoarder sebenarnya. Kalau hoarder barang fisik
kan itu kelihatan. Oh, kita misalnya numpuk tumbler 50 gitu, mulutnya cuma satu coy, kayak gitu. Tumblernya 50 gitu kan, kayak gitu. Terus kan kalau kayak gitu barang fisiknya kelihatan, tapi kalau misalnya barang-barang digital tuh kan kita tidak kelihatan. Betul Kayak gitu. banget. Contoh misalnya punya email 5, yang sering dibuka cuma 1. 5-nya tuh cuma buat nerima subscription betul. info promo doang. Itu yang kayak tadi contoh kasusnya aku adalah aku pernah numpuk email sampai 80.000 email. Oke. Itu aku jadi hoarder Oke, tanpa aku sadar. Jadi hoarder tuh tidak hanya melekat doang, tapi saat kita lupa betul punya banget. sesuatu, jadinya Yes. secara nggak langsung tuh kita jadi hoarder kayak gitu. Mhm. Terus kalau hoarder kalau yang tadi tuh kita bisa bilangnya unconscious hoarder kali ya. Betul. Nah, kalau yang pas jadi conscious hoardernya adalah tadi mau ngapus chat sama mantan tuh kayak masih berat tuh kayak gitu, itu hoarder. Mungkin room chatnya tuh udah 20 giga Tiba-tiba langsung sendiri flashback gitu. gitu kan. Waduh. Nangis dulu akhirnya nggak jadi. Kayak gitu kan, maju mundur relapse baca lagi, mundur lagi kayak gitu. Terus Oke. juga foto-foto yang udah lama-lama atau apa segala macam, screenshot tadi yang sudah tidak relevan, cuma kayak aduh sayang nih gue nggak akan nemu quotes kayak gini lagi. Itulah yang kadang menyebabkan banyak orang di LWL ataupun di luar LWL, aku juga yakin itu menumpuk digital clutter yang akhirnya jadi hoarder, yang jadi digital hoarder gitu ujung-ujungnya. Oke. Gitu. Kita ini kan sekarang hidup di era informasi ini kan sangat cepat Betul. banget ya, gitu. Dan setiap hari itu selalu ada konten baru muncul, mulai dari di sosial media manapun, TikTok, Instagram, Threads, X dan lain sebagainya. Kadang kita itu ngerasa bahwa takut tertinggal atau FOMO. Nah, aku mau dari Kazara dulu. Kazara, apakah sebetulnya budaya FOMO ini juga jadi alasan untuk orang terus nyimpen banyak informasi digital? Oh pasti jelas, karena gini, sekarang di dunia digital ini semua orang nih ingin jadi si paling tahu. Karena gini, semua orang punya platform yang sama. Influencer besar semua punya Instagram, kita orang biasa pun punya Instagram. Artis punya Threads, kita juga punya Threads. Jadi di urge untuk menyampaikan informasi itu jadi semakin tinggi. Dan untuk menyampaikan informasi kita harus punya informasi terlebih dahulu. Agar informasi yang kita punya bisa disalurkan. Jadinya kita tuh kebanyakan numpuk informasi yang kita dapatkan dari platform lain untuk kita salurkan di platform yang lainnya juga kayak gitu. Atau gini, karena kebanyakan informasi yang disampaikan di sebuah platform, contoh misalnya, ketemu hacks untuk cuci sepatu, kita save. Ketemu masak mudah 3 menit untuk anak kos, di save. Cara mudah menjahit kancing baju, di save. Itu bookmark save di Threads, di X, di Instagram tuh banyak tuh, dan itu tuh numpuk akhirnya, dan jadinya clutter lagi gitu. Baik, kalau dari Miss Avel, dari penelitian yang sudah dilakukan, apakah FOMO juga menjadi penyebabnya? Oke, terkait tadi tentang FOMO, kalau misalnya bisa nggak sih berhubungan sama si digital hoarding tadi kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalnya kita kenal yang namanya teori Maslow, teman-teman, kayak gitu ya. Di mana bentuknya kayak segitiga kayak gitu. Yang paling bawah adalah kebutuhan dasar manusia kayak makan, sandang, pangan dan gimana. Kalau misalnya sudah terpenuhi, yang paling atas kayak gitu ya. Manusia butuh pengakuan orang lain. Validasi tentunya seperti itu. Yang tadi bagus banget di-mention adalah ya pengen jadi orang yang pertama paling tahu kayak gitu, atau misalnya kalau untuk dapat ngobrol dan segala macamnya jadi panjang, ya perlu tahu segala hal kayak gitu ya, mau nggak mau segala macam informasi harus didapatkan seperti itu. Nah, jadi self actualization atau pengakuan diri itu adalah salah satu penyebab si FOMO itu sih, kayak gitu. Oke, berarti yang membuat kita nyimpen sesuatu itu bukan hanya karena datanya penting, tapi juga karena kita itu takut ketinggalan. Betul Betul ya? sekali. Oke, nah ini dari tadi nih kita ngomongin banyak banget teori, ini kayaknya agak panas, jadi kita dinginin aja dulu gitu. Iya nggak sih? Waduh, Kita dinginin apa aja. ini? Kita mau main games. Oke. Kita mau main games kecil-kecilan. Gamesnya yes or no. Nah, aku udah punya propertinya. Ini Oke. buat Miss Avel dan Kazara sih. Aku bakalan bacain pertanyaannya, nanti tinggal diangkat yes or no.
Oke. Nah, kan jadi ketahuan kepribadiannya masing-masing. Wow, oke. Nomor 1, pertanyaan pertama. Heeh. Pernah menyimpan screenshot dengan niat dibaca nanti tapi sampai sekarang nggak pernah dibuka lagi? Hmm. Masih sih. Oke. Yes. Oke, masih. Dua-duanya. Pertanyaan kedua. Masih nyimpen ribuan foto di galeri meski banyak yang blur atau duplikat? Oh, karena misalnya lu udah tahu nih foto ini yang paling bagus. Lu nggak perlu lagi gue Bukan. simpen-simpennya. Bukan tipikal orang yang suka Foto. foto-foto soalnya. Kita sama. Kita sama. Saya punya fotografer yang lebih ini ya kan. Siapa fotografernya? Tugasnya nge-repost doang kayak gitu ya kan. Pasti foto saya lebih banyak di HP dia dibandingkan saya. Pertanyaan ketiga, pernah ngerasa sayang untuk ngehapus file karena takut suatu saat nanti akan dibutuhkan? Oh, kalau itu enggak. Oh enggak. Karena memoriku lebih penting. Oh iya. Storageku lebih penting. Pertanyaan tadi mana ya? Selanjutnya, pernah nyimpen postingan atau video di media sosial lebih banyak daripada yang benar-benar ditonton kembali? Itu pernah. Ini sangat tolak belakang. Dua narasumber kita hari ini ya. Selanjutnya, pernah ngerasa stres ngelihat notifikasi email atau chat yang belum terbaca menumpuk? Aku iya sih. Saya rajin membersihkan. Saya iya. Apalagi kalau udah menyebut Anda. Iya. Menyebut Anda tuh ayo. You are mentioned kayak Tar dulu tiba-tiba di 5 grup gitu. Tar dulu bisa nggak? Selanjutnya sampai nomor berapa sih? Oh ya. Masih memiliki aplikasi di HP yang sudah lama tidak pernah digunakan? Oh enggak. Oh enggak. Balik lagi tadi masalah storage ya. Iya benar. Pernah takut ketinggalan informasi sehingga terus menyimpan artikel, video atau konten untuk dibaca nanti? Oh jarang sih. Mahasiswa bimbinganku, Oh iya. tolong jangan banyak-banyak ngirim file. Ini dibaca ya? Atau nanti bacanya? Pernah mencari satu file penting tapi kesulitan menemukannya karena terlalu banyak file lain yang tersimpan? Oh enggak. Oh enggak. Heeh. Nah ini nih. Apa? Ini nih. Terakhir, the last. Pernah berjanji akan merapikan galeri email atau folder laptop tapi ditunda? Kadang iya. Kadang Jadwalku iya. alhamdulillah Oh, ada. alhamdulillah. Oke. Kok gue kayak suram banget hidupnya ya gue liat. Kayak gitu. Kak Zara, kita sama kok, tenang aja. baik. Kita sama kok, tenang aja. Bahkan saya gak diberesin. Lebih parah daripada Kak Zara. Aduh, telat ini. Mana? Jujur lama banget sih. Mana ya? Sorry guys, gue telat. Makanya langsung aja. Kita pilih sehat untuk hilangkan penat. Sadar digital. Masih bersama saya Fatur Satrio Tomo di podcast Sadar. Tadi kita udah ngobrolin banyak banget dan sekarang kita mau mengenali tanda-tanda dan solusi dari digital clutter. Aku mau ke Miss Avel lagi. Kalau kita ngobrolin nih Miss Avel soal digital clutter, itu kan masih banyak mungkin teman-teman itu yang bertanya-tanya di dalam kepala mereka. Sebetulnya saya itu mengalami digital clutter atau enggak sih? Oke. Tanda-tandanya yang pertama tentunya ada penumpukan ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kemudian satu, Anda gampang lupa kalau misalnya sudah pernah kita screenshot atau kita simpan, terus Anda tipikal yang langsung ngumpulin lagi. Bukan mau nge-track record file yang lama tapi lebih ya tolong kirim lagi dong kayaknya udah kayak gitu kan ya. Nah, itu Anda sudah sudah termaksud si digital clutter tersebut kayak gitu ya. Terus Anda juga kayak punya email nih kayak gitu kan ya. Lebih baik memilih banyak email dibandingkan satu tapi Anda urus. Kayak gitu-gitu.
ya. Terus ditambah Anda tidak mau meluangkan waktu untuk, mulai, memilah-milah. Itu sih sudah masuk ke digital clutter seperti itu. Kalau saya tanya, sudah merasa stres, overwhelm, apakah itu juga termasuk, Miss? Tadi, salah satunya, kata kuncinya adalah si digital clutter adalah kewalahan. Oh, kewalahan, Nah, oke. kayak gitu ya. Nah, efek dari basis stres itu tadi, kayak gitu ya, dan overwhelm tadi adalah efek dari kewalahan ini, dan itu udah kunci banget kalau sudah mengalami si digital clutter itu, kayak gitu Oke, sih. aku mau ke Kak Zara. Kak Zara, Mhm, apakah sebetulnya rasa kewalahan, mhm. overwhelm, atau kelelahan saat menerima terlalu banyak informasi itu bisa jadi salah satu dampak dari digital clutter? Oh ya sangat, karena yang seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, Oke. sebentar-sebentar HP bunyi notif ABC ABC. Mmm, Itu tuh sangat mengganggu attention kita, Iya, kayak gitu. bener. Akhirnya Itu bener banget. iya kan? Bener kan? Saya merasakan itu. Nah, kebanyakan notif pening tuh pala, stres dah tuh, Bener. kayak gitu. Terus juga, chat, eee, kebanyakan masuk grup yang penting dan nggak penting, itu kan HP juga bunyi tangtung tangtung Mhm. terus-terusan tuh, betul. grupnya apalagi kalau grupnya tidak di-mute. Nah, itu pun juga bikin stres kayak gitu. Dan saat ini kan semua sarana komunikasi kan dari sini. Mmm, Saat semua orang meminta kita untuk berkomunikasi, sementara kita tidak kasih space untuk betul. diri kita untuk beristirahat, itu yang ada tuh kita stres terus-terusan Oke. kayak gitu. Di mana ini selain jadi sarana komunikasi, jadi sarana hiburan kita juga nih, Mhm. jeleknya nih Mmm, sekarang kayak gitu. Justru jadinya entar buka handphone, bukan yang lihat video lucu, malah kepicu terus tuh sama orang-orang yang mencari kita atau, aplikasi-aplikasi yang demand attention kita kayak gitu. mmm, Akhirnya kewalahan lah kita di situ iya, menghadapi digital clutter yang ada di si kotak kecil betul. yang satu ini Ada satu lagi gitu. sih, Apa Apa tuh? kalau tuh? ngerasa udah short term memory, gampang banget ke Oh, Gampang lupa, distraksi, gampang oke. kayak gitu ketrigger. kan ya. Kita Oke. mau nyelesain ini nih, kayak Mhm. gitu kan ya, tiba-tiba, ada notifikasi Anda 30 menit buka HP. "Oh, tadi ngapain ya?" Baru kayak gitu. Iya Oh, benar. sorry, aku potong. Eh, ini saya sering mengalami seperti ini. Nah, Jadi ngobrol nih, ngobrol-ngobrol, terus ada di handphone gitu, notifikasi, terus, tadi sampai mana kita ngobrolnya? mmm. Apakah itu sudah termasuk? Ah, Itu efeknya dari si digital culture itu, kayak Oke, gitu. berarti Sudah saya ada harus senggolan ke mental Anda mhm. bahwa jadi yang tadinya kita bisa long term memory, kita mhm. jadi short term memory karena kita gampang ke distraksi, kayak gitu sih. Oke, berarti saya harus mulai merapihkan. Iya Ingat Benar. apa kata ibu saya? Merapihkan. Dimulai dari apa? Kamarnya. Udah buka dapur. Wah, oke. Oke, eee, berarti sebetulnya permasalahannya tidak hanya, memori penyimpanan ya, tapi itu efeknya sangat besar juga kepada psikologis, Betul. seseorang. Nah, aku mau ke Miss Avel, kalau kita ngelihat dari perspektif penelitian ataupun pengalaman di lapangan ini, dampak apa sih yang paling sering dirasakan ketika ruang digital seseorang itu sudah terlalu penuh? Dampak yang, paling ini adalah teman-teman padahal harinya cerah, Mhm. biasa aja kayak gitu kan ya, nggak ada gangguan atau apa, tapi mood-nya jelek. Oke. Kayak gitu. Karena ibaratnya, sama kayak ngelihat, ada juga istilah physical clutter kalau teman-teman ngelihat barang-barang numpuk, kayak gitu kan ya, Anda tiba-tiba nyampe di kamar tuh kayak udah capek. Mhm. Nah, ini tujuan kita kayak, hari kita tadi nggak ada masalah apa-apa, tapi Anda buka laptop, kita mau nyelesain kerjaan atau tugas kita kuliah, tapi Anda sudah ngelihat, "Tadi gue nyimpen file di mana ya?" Mmm. Mmm. Gitu. Akhirnya efeknya udah nanti aja ngerjainnya kayak gitu. Nah itu kan Oh. udah nggak ganggu banget, kita bekerja, seperti itu sih. Nah, aku mau ke Kak Zara. Iya, Mungkin teman-teman yang baru sadar kalau mereka itu mengalami digital clutter, mhm, langkah kecil apa sih yang paling realistis untuk dilakukan? Oke. Kecil aja, segini Yang paling kecil ya, paling kecil. yang kecil kecil. ini, semua hal itu kan kalau kita mau melakukan perubahan besar itu kan tentunya dimulai dari yang tipis-tipis dulu, yang Mhm. kecil-kecil dulu. Betul. Paling mudah gini, pertama, kalau buka galeri itu kan rame banget ya, Mhm, Ya. misalnya ada puluhan ribu foto tuh di galeri tuh, capek. Kita kita pinggirin dulu tuh si galeri, sekarang kita buka handphone kita lihat aplikasi apa yang sudah 3 bulan terakhir tidak kita sentuh. mmm, Oke. Itu dari situ udah langsung hapus aja, karena aku yakin dalam 3 bulan ke depan juga nggak akan dipakai lagi tuh Bener, 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 aplikasi. bener. Kalau 3 bulan sebelumnya nggak dipakai, 3 bulan ke depan juga nggak akan dipakai, kayak Mhm. gitu. Eee,
itu langkah pertama. Terus langkah kedua, jadwalin kalau seminggu sekali terlalu rajin lah ya. 3 bulan sekali deh kayak gitu. Sortir folder screenshot, sortir tadi foto-foto yang ngeblur apa segala Betul. macam kayak gitu. Itu dibuang pelan-pelan. Terus untuk email juga, kalau ada email kalau yang kadang suka berat aku hapus adalah resip transportasi. Oh, Karena takutnya aku mau klaim ke kantor kah, apakah gitu. Tapi kalau misalnya sudah 3 bulan ternyata itu resip kita nggak butuh, ya udah hapus aja langsung kayak gitu. Jadi kayak kita jadwalkan reguler untuk mengaudit aset digital kita sendiri gitu. Oke. oke. Kuncinya adalah dimulai dari langkah kecil dan konsisten, betul ya? Benar. Oke. Betul. Terakhir sebelum kita tutup, aku mau minta Miss Avel dan Kak Zara itu boleh dong kasih satu pesan singkat buat teman-teman yang lagi berusaha membangun hubungan yang sehat dengan teknologi, termasuk saya. Oke. Boleh dari Miss Avel dulu mungkin. Kalau saya satu kuncinya mau teknologinya lama, mau teknologinya baru, teman-teman harus sadar kalau ada namanya love yourself tadi. Iya. Mulai cintai diri Anda bahwa Anda nggak perlu kok untuk jadi orang yang tahu segalanya kayak gitu ya, untuk memenuhi FOMO dan segala macamnya. Kemudian tadi buktinya kalau kerikil-kerikil file-file kecil tadi Anda kumpulkan, Anda yang stres sendiri. Saya cukup egois dengan diri Anda, maksudnya gitu, egois untuk mencintai diri Anda karena dampaknya jauh ke depan. Jadi ketika Anda menganggap ini hal-hal yang sepele dan kayak gimana, coba bayangkan untuk nggak mau ngumpulin hal kerikil-kerikil kecil ini, yuk mulai cintai dia dan kita lebih egois lagi, sehingga ada dorongan untuk kita mulai tadi seberapa bulan sekali kita mulai bersih-bersih kayak itu dan rajin karena kita sadar ini tidak melelahkan dan gue butuh untuk menyegarkan diri. Jadi love yourself itu nomor 1 buat Love mulai segalanya kayak yourself. gitu. Setuju. Gitu sih. Aku juga ungu sih, Miss Avel. Love yourself juga. Teman-teman juga ungu ya, love yourself. Jadi harus benar-benar egois buat diri sendiri kayak gitu. Atau kita perlu ke magic shop mungkin. Tapi aku tahu love yourself dari situ dan aku belajar dari situ. Oke, good. Itu kalau dari Kak Zara sendiri. Iya, aku sebenarnya sangat setuju yang tadi disampaikan sama Miss Avel, belajar untuk mencintai diri sendiri, dimulai dengan memberi ruang untuk diri kita sendiri, ruang fisik ataupun ruang digital. Karena saat kita kita berani untuk memberikan ruang untuk hidup kita sendiri, itu sama aja kita berani untuk memberikan hal-hal baik masuk ke hidup kita dibandingkan menyimpan hal-hal lama yang mungkin sudah tidak berimpact baik untuk kita. Betul Kayak gitu. sekali. Oke, teman-teman, sebelum aku mau closing statement, ada satu hal yang mau aku highlight dari pesan yang mau disampaikan dari kedua narasumber kita. Pesannya apa? Cintai dirimu sendiri. Banget. Iya, Wah, cintai. Itu juga harus. kan gitu. soalnya kita produk Indonesia. Kita produk Indonesia. Nah. Tapi cintai dirimu sendiri karena dirimu untuk dirimu. Betul nggak, Miss? Betul banget. Oke, ini banyak banget tadi obrolan yang kita bahas, impact dari teknologi atau digital clutter kepada kesehatan mental kita, pengaruh pada psikologis kita, dan juga cara kita berinteraksi berpengaruh dengan masyarakat luas. Dan dimulai juga dari langkah kecil untuk kita bisa berubah, tidak perlu harus drastis dan kita harus lakukan secara konsisten karena hidup yang lebih tenang itu bukan selalu tentang menambah lebih banyak hal, tapi juga memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Tetap Betul sekali. tonton terus podcast Sadar bersama Fatur Satrio Utomo. Saya pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Sadar suara anak digital aturan, tetap jaga pikiran agar menyala terang di antara notif dan suara dunia maya. Kita pilih sehat untuk hilangkan penat.